Saya Udi dari Bapeda Kabupaten Pasaman Barat. Dari materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, ada beberapa hal yang masih saya ragu, Pak. Itu yang tadi ada disebutkan mengenai sumber-sumber pendanaan yang bisa digunakan dalam rangka kegiatan rehab ekonomi. Tadi ada yang dari APBN, APBD, kemudian dari dunia usaha, kemudian juga dari masyarakat. Kalau misalnya dalam bentuk yang dari masyarakat itu dalam bentuk swadaya, itu apakah swadaya dari masyarakat dalam bentuk swadaya itu juga dimasukkan anggarannya tuh ke mana, Pak? Kalau yang APBN kan jelas itu ada DIPA-nya, atau yang dari APBD juga ada di DBA gitu. Jadi apakah itu sebagai pertanggungjawaban bagaimana letaknya letaknya anggarannya di mana, atau hanya dicatat saja? Kemudian kami Pak di Pasaman Barat kan masih dalam proses itu Pak, penyusunan 3P ini Pak. Nah itu kami masih mengalami kendala ini Pak dalam penilaian kerusakan dan kerugiannya itu Pak. Kami mengharapkan sih Pak, karena kami kan untuk menghitung-hitung ini kadang-kadang masih ragu. Apakah ada formula khusus, misalnya ada format khusus, sudah ada itu misalnya untuk tingkat kerusakan perumahan begini, maksudnya dalam bentuk format yang baku. Misalnya untuk infrastruktur yang lain, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Jadi kami memasukkan angkanya, datanya, itu langsung keluar angkanya gitu. Bisa kan seperti itu untuk memudahkan. Jadi hanya dua itu mungkin pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab apa satu pertanyaan lagi Bapak? Langsung dijawab aja. Langsung dijawab. Oke baik, silakan dijawab. Terima kasih dari Pasaman Barat, di mana dalam proses penyusunan R3P tadi berkaitan dengan sumber pendanaan. Sumber pendanaan itu tadi kami sudah sampaikan juga bahwa kita buat format berdasarkan kebutuhan apa saja. Setelah itu tadi kita duduk bersama, kita sepakatan bersama. Kalau berkaitan dengan kabupaten misalnya, kan dengan duduk bersama apa yang bisa dilaksanakan oleh dan APBD sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam tabel itu pasnya itu. Nanti dituangkan di situ sehingga totalnya yang dilaksanakan APBD sekian. Jadi juga provinsi yang berkaitan dengan dampak aset provinsi akan harus mengalokasikan, harus komitmen sepakat untuk mensupport pembangunan dampak bencana di kabupaten di wilayah provinsi tersebut. Jadi situ kita langsung sepakat langsung pembagian dari provinsi berapa dari kebutuhan itu, dan juga dari KL berapa itu tadi kita tuangkan dan kita sepakati bersama sama untuk sebagai dasar kita untuk mengusulkan kalau dituangkan ke BNPB, karena BNPB sebenarnya untuk mengisi gap yang tidak ditertangani dari kebutuhan yang ada daerah berapa yang dirasakan, sisanya berapa, sisa itu daerah bisa mengusulkan dan bisa dana APBD, bisa mengusulkan dana sumber dana yang lainnya. Dan juga nanti berapa yang tidak tertangani dari kebutuhan itu yang kewenangan kabupaten itu bisa usulkan ke BNPB. Nanti di plotting untuk BNPB itu sudah di BRR. Itu juga terkait dengan ini kewenangan aset KL dari kabupaten kota
untuk berkomunikasi dengan kementerian dari kami kebutuhan ini hanya sekian kami sepakati yang sesuai dengan kegiatan yang ada di KL tersebut, sesuai dengan KL-nya ya, tupoksi masing-masing KL. Nanti dituangkan situ. Nanti kan ada yang dari kontribusi mungkin dari NGO ataupun dari dunia usaha, mungkin ada kontribusi juga. Itu maksudnya tadi kita duduk bersama dulu. Kalau setidaknya dari yang lain tidak semua, yang pasti dari kabupaten kota ada kontribusinya, provinsi dan KL dan BNPB, dan maksudnya pusat. Kalau seandainya masyarakat tidak ada kontribusi, kita nggak bisa memaksakan dengan kalau dia mau untuk kontribusi, kita mencatat, oh itu akan dilaksanakan oleh masyarakat. Ini sumber pendanaan itu untuk menetapkan siapa yang melaksanakan, itu memastikan itu. Nanti sumber pendanaan nanti sesuai dengan yang data ini, daftar kita mengusulkan. Kalau di situ provinsi misalnya 20M, daftarkan dokumen R3P inilah BPBD Kabupaten Kota bisa menyampaikan kepada gubernur sesuai dengan dokumen yang telah disepakati bahwa provinsi ada kontribusinya yang tertuang di kesepakatan yang tertuangkan dalam dokumen R3P untuk segera alokasikan kegiatannya. Yang penting sebelum ditetapkan kesepakatannya dari duduk bersama dulu. Apakah nanti Kabupaten Kota mengundang baik provinsi, baik unsur KL, kan bisa zoom sekarang Pak, bisa dari BNPB. Nanti waktu pematangan finalisasi terhadap dokumen R3P nanti itu di akhirnya seperti itu Pak menurut. Yang penting Bapak siapkan dulu dokumen jitu pasannya, kuncinya itu ya. Nah, tinggal untuk itu di akhir untuk penanganan aset dan sumber pendanaan. Karena sumber pendanaan itulah kita tahu siapa yang akan melaksanakan, siapa yang akan dasar kita untuk mengusulkan ataupun melaksanakannya. Begitu juga untuk usulan dana IBR tentu harus tertuang itu sudah diplot ke BNPB atau pusat. Bapak Ibu bisa mengusulkan melalui usulan permohonan dana hibah TR proposal bisa diusulkan. Ketiga, kalau kewenangan KL, Bapak juga bisa mengusul ke KL dasarkan dokumen R3P, nanti dilampirkan dokumen R3P untuk ke KL. Dan juga terhadap penilai kerusakan kerugian itu mungkin dari tadi kan dari sektor perumahan maupun sektor infrastruktur sudah disampaikan kan masalah pusat kerugian seperti apa, yang maksudnya pusat kerugian terhadap infrastruktur atau terhadap rumah dari Bapak sementara. Oh, dua-duanya. Tadi sudah disampaikan bahwa kerusakan untuk dampak rumah dan juga pusat kerugian terhadap infrastruktur kan.